qala ba'duhum nadman min bahril kamil. Itu halaman 63 yang bawah sekali. Telah berkata sebagian mereka para ulama akan satu nazam min bahril kamil, daripada bahar kamil, ya. Bahar kamil itu mutafa'ilun 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 mutafa'ilun, bahar kamil. Ihfaz lisanaka wasta'idh min syarrihi, innal lisana huwal adu wadzabihu. Ihfaz lisanaka, peliharalah olehmu akan lisanmu, pelihara, jaga betul. Ya, jagain lisan itu. Wasta'idz min syarrihi, dan berlindunglah daripada keburukannya. Peliharalah lisanmu dan berlindunglah dari keburukannya. Ya. Jagain lisan kita, bahaya. Innal lisana huwal adu wadzabih. Sungguh lisan itu adalah musuh, wadzabihu, dan penyembelih, gitu ya. Penyembelih itu apa? Tukang potong, wadzabih, gitu. Hati-hati. Sungguh lisan itu adalah musuh dan juga penyembelih. Makna musuh, dia bisa nyerang kita. Menyembelih, dia bisa potong kita kapan aja. Ya. Sama kayak tukang sembelih, tukang jagal. Kapan dia diperlukan suruh motong binatang jagalnya, dipotong. Lisan juga begitu. Kalau kita nggak bisa melihara lisan kita, maka pada saatnya kita yang bakal dipotong sama dia, gitu ya. Wazinil kalama idza nataqta bi majlisin waznan yaluhu bihi shawabul laihu. Wazinil kalama, dan timbanglah olehmu akan perkataan. Idza nataqta, apabila engkau berbicara, engkau berkata, bi majlisin, di satu majelis. Kalau engkau ada di satu majelis, ada di tempat kumpulnya banyak orang, maka timbang dulu tuh perkataan yang engkau katakan. Maknanya sebelum ngomong pikirin dulu, timbang kira-kira kalau tuh perkataan keluar dari lisan kita bakal jadi bagus nggak kira-kira, gitu. Ya, timbang dulu. Sebelum ngomong timbang, gitu ya. Waznan, dengan satu timbangan, yaluhu bihi as-shawabul laihu, yang menjadi nampak dengan sebab penimbangan tersebut, as-shawabu, yakni kebenaran, al-laihu, yang timbul, kebenaran yang nampak, gitu. Ya. Kalau sekira-kira kita bakal ngomong di satu majelis banyak orang, majelis ini bukan kita gambaran di masjid saja, bukan. Pokoknya kita ngomong ada temennya gitu, namanya majelis, tempat duduk gitu. Di mana? Hati ruang rapat lagi. Emperan masjid, terasnya. Di dalam rumah, di atas motor, di atas mobil. Pokoknya di mana kita bisa duduk itu majelis. Dan kita nggak sendirian. Ada orang walaupun satu, artinya berdua sama kita. Tapi kita duduk bareng di situ, majelis namanya. Timbang dulu perkataan kita. Ya, kalau kita mau ngomong, timbang dulu. Dengan satu timbangan yang menjadi nampak dengan sebab timbangan tersebut, as-shawabul laihu, kebenaran yang timbul, kebenaran yang nampak. Kalau kira-kira kita ngomong jadi benar, jadi bagus, ngomong. Tapi kalau umpama kita timbang, kalau kita ngomong bakal ada yang tersakitin, jangan. Itu namanya nimbang namanya, ya. Kecuali kita mau kasih pelajaran sama orang. Ada orang salah nih, dibilangin. Ya, kalau dibilanginnya itu masih bisa
secara pribadi berdua saja, nggak mesti juga di banyak orang. Kalau kita ngomong orang tentang kesalahan orang di banyak orang, ada kalanya itu bukan ngasih pelajaran, itu namanya caci maki, mencaci maki, ngomongin keburukan orang di depan orangnya, itu caci maki namanya. Kalau lagi nggak ada orangnya, ghibah namanya. Kalau sesuatu yang kita ucapkan itu nggak benar tentang keadaan yang sebenarnya, fitnah namanya. Hati-hati. Di kadang-kadang ucapan mulut itu nggak ada yang jadi bagus, kecuali hasil daripada penimbangan yang sekira-kira dengan penimbangan tersebut kalau kita ucapkan juga setelahnya bakal timbul kebaikan, silakan. Tapi kalau nggak, jangan, ya, berat mulut kita nih. Fasumtu min sa'dis su'udi bimatla'in yahmil fata wan nutku sa'dud dhabihi. Fasumtu, maka adalah diem, itu diem, ya. Sumtu itu maknanya diem. Min sa'dis su'udi, termasuk penolong yang dapat menggembirakan. Bimatla'in, dengan seketika, yahmil fata, yang menjadi selamat seorang pemuda. Diem, ya, perkara dengan diem itu termasuk perkara yang dapat memberikan kesenangan gitu, ya. Dengan seketika yang bisa menjadi selamat seorang pemuda, yahmil fata, selamat seorang pemuda. Wanutku, sedangkan bicara, ngomong itu, sa'dud dhabihi, itu perkara yang dapat menggirangkan dhabih, tukang potong, tukang sembelih. Ini menggembirakan maknanya mempermudah urusan. Kalau kita diam, maka akan menjadi mudah urusan kesenangan kita seketika. Yang akan selamat seorang pemuda diam. Tapi kalau kita ngomong dengan bicara, maka pada saat itu akan jadi mudah urusan tukang sembelih, tukang potong. Tukang potong makin gampang urusannya, begitu. Ya, kita ngomong tuh ibarat kita sama binatang kepada tukang potong. Tuh tukang potong udah siapin pisau, lehernya udah diginiin, gampang, tinggal potong doang. Coba kalau ada kambing lehernya begini, susah gampang, susah, ogah gitu. Ada ibarat katanya nyusahin tukang potong itu dengan diem gitu. Nah, diem itu bisa membawa kegembiraan dan menyelamatkan seorang pemuda. Tapi kalau kita bicara, itu memberikan kemudahan kepada tukang potong. Ya, sedangkan dipotong ini bukan perkara yang bagus, perkara yang nggak bagus kita. Ya, hati-hati. Maka dengan bicara itu bisa memudahkan tukang sembelih dalam urusannya. Makna tukang sembelih bukan tukang sembelih sebenarnya, tukang potong gitu ya, yang bisa merusak keadaan kita. Wa kana min du'ai Dawud alaihi salam, dan adalah termasuk daripada doanya Nabi Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzu bika min arba'atin. Allahumma, duhai ya Allah, sungguh aku memohon kepada Engkau akan 4 hal. Wa a'udzu bika min arba'atin, dan aku berlindung kepada Engkau daripada 4 hal pula. Fa'ammal lawati as'aluka, maka adapun perkara-perkara ini, as'aluka, yang aku mohon kepada Engkau, fa inni, maka sungguh aku, as'aluka lisanan dzakiran, aku mohon kepada Engkau akan lisan yang senantiasa berzikir, wa qalban syakiran, dan aku mohon kepada Engkau akan hati yang senantiasa bersyukur, wa badanan sabiran,
dan aku mohon kepada engkau akan badan yang senantiasa bersabar, wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa ukhrati, dan aku mohon kepada engkau akan istri yang dia bisa menolong kepada diriku fi dunyaya, di dalam dunia saya, wa ukhrati, dan akhirat saya. Ya, ini doa Nabi Daud minta 4 hal. Apa yang pertama? Lisanan dakiran, minta lisan yang senantiasa berzikir. Karena pada mulanya tidaklah Allah ciptakan lisan ini melainkan untuk berzikir, nyebut nama Allah. Qiraatul Quran, baca Quran. Ya. Qiraatil hadis, baca hadis Nabi. Nasihat kebaikan gitu. Itu kan dalam qiraatul Quran, dalam qiraatul hadis, dalam nasihat, tidaklah perihal-perihal ini melainkan fihi, di dalamnya zikrullah, ada zikir kepada Allah Ta'ala. Maka mulanya Allah ciptain lisan ini biar kita yang punya lisan zikir yang memberikan gitu. Siapa yang beri? Allah, zikir. Sebut-sebut Allah dengan lisan kita. Makanya yang pertama dari 4 hal itu Nabi Daud minta biar Allah kasih kepada beliau lisan yang senantiasa berzikir. Wa qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur sama Allah Ta'ala. Hati kalau dia bersyukur sama Allah Ta'ala, maka dia bakal jadi orang yang paling kaya. Orang yang hatinya senantiasa bersyukur, maka tidaklah dia melainkan sebagai orang yang paling kaya. Kenapa? Semua hal disyukuri sama dia. Begitu. Lalu wa badanan sabiran, diminta kepada Allah badan yang senantiasa bersabar. Kenapa? Karena meyakini adanya ujian-ujian keimanan yang datang dari Allah Ta'ala. Sabar, ya, sabar. Wa zaujatan, dan minta istri tu'inuni, yang bisa membantu kepadaku fi dunyaya, di dalam urusan dunia, wa ukhrati, dan juga akhirat saya. Makanya kita kalau punya bini yang dia udah bisa bantu kita dunia akhirat, waduh udah girang banget. Rasa-rasa mau nyari lagi ogah. Coba boleh lihat Nabi Daud istrinya berapa? Ada nggak 3? Coba berapa Nabi Daud? 99. Bahkan pernah genep 100 gitu. Ya. Wa ammal lawati a'udzubika minhunna, dan adapun hal-hal ini a'udzubika, yang aku minta perlindungan kepada engkau, minhunna, daripadanya, yakni 4 hal itu, fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan, maka sungguh aku berlindung kepada engkau ya Allah, min waladin, daripada seorang anak, yakunu, yang menjadi anak tersebut, alayya, atas diriku, sayyidan, sebagai tuan. Nabi Daud minta sama Allah, minta perlindungan daripada adanya seorang anak yang menjadikan dirinya atas orang tuanya sebagai tuan. Artinya jangan sampai ada anak sebagai tuan dari orang tuanya. Jangan sampai ada seorang anak dijadikan orang tuanya sebagai budaknya. Alhamdulillah. Minta sama Allah gitu. Jangan sampai. Bahaya itu urusan kayak begitu. Ya. Wa min imra'atin tushibuni qabla waqtil musyibi. Ya. Dan aku berlindung kepada engkau, kepada Allah Ta'ala, min imra'atin, daripada seorang istri, tushibuni, yang memutihkan rambutku, yang menjadikan uban kepadaku, qabla waqtil musyib, sebelum sampai waktu beruban. Ada orang laki umurnya belum tua, suami gitu, tapi ubannya udah banyak. Kira-kira sebabnya apa itu? Banyak pikiran, ya, bukan kerjanya santai, tapi banyak pikiran. Dari mana? Bininya bikin pikiran dia begitu. Jadi ada kalanya istri itu bisa bikin uban belum saat ditumbuh begitu. Nabi Daud berlindung kepada Allah daripada seorang istri
yang bisa numbuhin uban sebelum waktu tumbuhnya. Artinya jangan sampai ada istri yang bikin puyeng suami gitu. Ya, minta perlindungan sama Allah Ta'ala daripada seorang istri yang bikin puyeng gitu, yang bikin puyeng. Ya, jadi minta istri yang bagus dan berlindung daripada istri yang buruk gitu. Ya, ada kalanya gitu istri itu. Ada nggak yang begitu? Ada. Gitu. Wa min malin yakunu adzaban li wa wabalan alayya. Ya, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min malin daripada harta, yakunu adzaban yang menjadi harta tersebut sebagai azab li bagi diriku. Minta perlindungan sama Allah daripada harta yang bakal jadi azab buat diri. Gitu. Wa wabalan alayya, dan juga bakal jadi bencana atasku. Makanya kan kita diajarin tuh ya, walaupun tak minta harta sama Allah Ta'ala, minta harta yang enggak jadi azab buat kita, minta harta yang enggak jadi balak buat kita. Kenapa? Sebab karena berapa banyak orang-orang itu diminta banyak harta sama Allah, dikasih harta sama Allah, tapi justru harta itu jadi balak buat dia. Harta itu jadi azab buat dia. Na'udzubillah min dzalik, banyak. Ya. Begitu ya, jangan sampai. Wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a sayyi'atan afshaha. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min jarin daripada seorang tetangga, in ra'a minni hasanatan yang jikalau tetangga itu melihat dari diriku akan suatu kebaikan, kata maha disembunyikan kebaikan itu. Wa in ra'a sayi'atan, dan jikalau tetangga itu melihat suatu keburukan, afshaha disebar-sebar keburukan tersebut. Minta sama Allah biar Allah jauhin kita dari tetangga yang model begitu. Ada nggak tangga begitu? Banyak. Ya, tetangga sama kita, tetanggaan sama kita. Lempengan dilihat kebaikan kita ditutup-tutupin, biar kelihatannya seolah-olah kita nggak punya kebaikan. Lempengan dilihat keburukan dari kita disebar-sebarin. Kenapa? Biar kita jatuh di mata orang lain. Itu tetangga. Makanya kita beruntung nih sekarang, nggak hidup zaman jahiliyah. Zaman sekarang tetangga banyak yang baik, ada rasa tolong menolongnya. Kalau zaman jahiliyah, orang bertetangga itu berebutan jahat, nggak boleh ngelihat orang begini maunya ngejatuhin tetangganya. Makanya dulu umpama ada orang nih jual rumah harga 500 juta katakan, ya 500 juta, pasaran rumahnya 100 juta, dijual 500 juta bisa laku. Kenapa? Yang 100 juta harga rumahnya, 400 juta harga tetangga yang baiknya gitu. Mahalan orang pun tetangga baik dulu. Makanya beruntung kita sekarang nih ya, biar masih ada yang model-model begitu, tapi yang baik banyak juga gitu. Mudah-mudahan sih tetangga kita baik-baik semuanya, dan kita juga bisa lebih baik dari tetangga kita gitu. Jadi sama tetangga berebutan baik, jangan berebutan jahat, jangan. Nah ini 4 hal nih yang Nabi Daud minta sama Allah. Yang diminta apa? Minta yang pertama sama Allah Ta'ala, minta lisan yang senantiasa berzikir, minta hati yang senantiasa bersyukur, minta badan yang senantiasa bersabar, minta istri yang bisa menunlung kepadanya dalam urusan dunianya dan akhiratnya. 4 hal yang diminta sama Nabi Daud untuk apa? Perlindungan Allah daripadanya. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah daripada seorang anak yang menjadi tuan untuk orang tuanya. Yang kedua, minta kepada Allah daripada seorang istri yang bikin numbuh uban sebelum waktunya kita. Ya, minta perlindungan sama Allah daripada istri yang nyusahin, yang bikin puyeng lakinya gitu. Yang ketiga,
minta sama Allah perlindungan daripada harta yang menjadi harta tersebut sebagai azab untuknya dan bencana kepadanya. Yang keempat, minta kepada Allah Ta'ala perlindungan daripada tetangga yang kalau dilihat kebaikan kita disembunyiin, yang kalau dilihat ada keburukan kita justru dia sebar-sebarin gitu. Minta sama Allah Ta'ala ya. Kita boleh nggak minta begitu? Boleh, diajarin sama Nabi Daud. Sama Nabi Daud alaihissalam diajarin gitu. Ya kita minta boleh. Pantas saja bini bikin puyeng mulu, lupa baca doa ini. Ya. Bukan ganti bininya, bisa jadi nanti kalau kita doa Allah Ta'ala robah sifat jeleknya jadi bagus gitu ya tabiatnya. Gitu. Wala yakubun nasa, dan tidaklah gitu ya, Yakub terperosok gitu, memperosokkan gitu ya, menjerumuskan dan tidaklah menjerumuskan kepada manusia. Yakub ya, bidomil kaf, dengan mendomahkan kafnya. Wa hadza minan nawadir, dan ini perkara termasuk perkara yang langka. Fa inna thulathiyahu muta'addin, karena sungguh thulathiyah ya, ini thulathi ini ya, fi'ilnya fi'il thulathi, muta'addi lagi. Kalau thulathi itu muta'addi itu ya, diperlu kepada maf'ul gitu. Wa ruba'iyahu, dan sungguh yang rubaiyah ya lazim, ini fi'il lazim, maknanya ay yakni la yulqa aktsaran nas, tidaklah terlempar kepada banyaknya manusia gitu ya, finari, ke dalam neraka. Ay nari jahannam, yakni ke dalam neraka jahannam, ala manakhirahum, jam'u manakhirin. Manakhir itu nih lubang hidung. Jadi banyak orang itu jatuh ke dalam neraka atas lubang-lubang hidung mereka gitu ya. Mankhir, jamak dari mankhir, bi fathil mimi wa kasril kha, mankhir ya, memfathahkan mimnya, mengkasrahkan kha-nya, mankhir. Al-mu'jamah yang bertitik, wa fathiha, dan memfathahkan kha-nya itu bisa juga baca minkhar, jadi bisa mankhir, bisa mankhar gitu ya, mankhar bisa. Artinya thubbatul anfi, lubang hidung ya, thubbah lubang hidung. Jadi tidaklah memperosokkan manusia ke dalam neraka jahanam atas lubang-lubang hidung mereka illa hasaidu ya, kecuali hasaid, jamak dari hasidah, jam'u hasidatin ya, panen ya. La yahsud, tidaklah jadi panen gitu ya, illa hasaid, kecuali panen, bimakna mahsudatin, dengan makna maksudati alsinatihim, yakni panen-panen daripada lisan-lisan mereka. Apa itu makna panen lisan? Ayani matakallamatil alsinatu bihi minal ithmi, yakni apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh lisan, bihi dengannya ya, dengan panenan itu, dengan lisan itu ya, minal ithmi daripada dosa, kal kadhibi seperti dusta, wal qadhafi, qadhaf itu nuduh orang, menuduh gitu, qadhaf, wasabbi mencaci maki, wan namimati dan adu domba, wa ghairi dzalika dan selain dari yang demikian itu. Jadi tidaklah sampai terperosok, terjerumus manusia yang banyak itu ke dalam neraka sebab lisannya, kecuali karena panen gitu,
Ya, panen dari perbuatan lisan. Contoh dari dustanya dia, menuduh orang sembarangan, gitu ya. Lalu mencaci maki dia, adu domba dia. Tahu nggak adu domba? Adu domba itu orang udah baik, orang pada akur, gara-gara dia ngomong jadi rusak gitu. Itu adu domba namanya. Ada yang orang gitu. Hati-hati. Tuh orang bisa masuk ke dalam neraka jahanam lantaran itu tuh. Bahkan yang paling dasar lagi bisa jatuh. Cuman gara-gara orang lagi baik, dia ngomong rusak gitu. Orang pada akur, gara-gara dia ngomong berantem lagi. Itu namanya namimah. Hati-hati ya, namanya namimah. Wa idhafatu hasaidin ilal alsinatin min idhafati ismil maf'uli ila fa'ilihi. Dan idhafah ya, kalimat idhafah menyambung gitu ya. Hasaid, panen-panen ilal alsinati kepada lisan itu, min idhafati ismil maf'ul, termasuk daripada mengidhafahkan isim maf'ul, objeknya maf'ul, ila fa'ilihi, kepada fa'ilnya, pelakunya. Yakni mahsudatul alsinati, ya, panenan-panenan lisan, syubiha, yang diserupakan mataktasibuhu, apa yang kau usahakan dia, apa yang mataksibuhul alsinatu, yakni diserupakan kepada sesuatu yang mengusahakan lisan itu, ya. Ditaktasibu ini kepada alsinatu, minal kalami, daripada ucapannya, minal kalamil harami, daripada ucapan yang haram, bihasaidi zara'i, dengan panenan-panenan tumbuhan, zarok tumbuhan. Jadi diserupakan panen-panen perbuatan lisan itu dengan apa yang lisan ucapkan daripada perkataan yang haram, dengan panenan tumbuhan atau tanaman, fi anna kullan, ya, pada bahwa tiap-tiapnya dia ada dua nih, ya, panen lisan dari perkataan haram dan panen tumbuhan atau tanaman. Apa itu maknanya? Fi anna kullan kasbun wa jam'un, ya, itu pada perkara kasbunnya, usahanya, wa jam'un, dan mengumpulkannya. Orang nanam tanaman, ditungguin nggak sama dia? Tungguin sampai kapan? Berbuah baru petik buahnya. Ucapan juga begitu, kelihatan kecil enteng, tapi dari kecil dan entengnya nanti bakal sampai kepada banyak atau beratnya, ya. Dan masing-masingnya punya usaha. Orang ngomong itu pakai usaha, nanam juga pakai usaha. Pada saatnya nanti ada waktunya yang menjadikan sesuatu yang sedikit jadi banyak. Jadi persamaannya di mana? Persamaannya pada kasbun wa jam'un, dalam kasbun usahanya, wa jam'un, dan juga pengumpulannya. Wa syubihal lisanu fi takallumihi bidzalika bihadil minjali, ya, minjal itu celurit, sabit, ya. Wa syubihal lisanu, dan diserupakan lisan itu, fi takallumihi, di dalam ucapan lisan tersebut, bidzalika, dengan yang demikian itu, dengan tanaman, dengan bihadil minjali, yakni dengan tajamnya minjal, tajamnya celurit, tajamnya sabit, alladzi yahsudu bihin nasu az-zar'a, yang dapat memanen dengan minjal itu, dengan tajamnya celurit itu, ya, siapa? Manusia, az-zar'a, kepada tanaman. Orang kalau mau panen tanamannya, katakanlah kita anggap apa namanya, padi. Kalau udah sampai kepada panennya,
motongnya pakai celurit, pakai sabit, tuh nggak sabit ya, yang kayak celurit kan panjang tuh sabit, yang tajam bihaddi, minjal, tajam. Ucapan juga begitu. Ada kalanya ucapan itu diserupakan karena tajamnya, makanya orang bisa tergelincir kepada kesalahan. Tajam ngomongannya, ya. Makanya lidah nggak betulang, lembek, tapi kalau udah ngomong tajamnya kayak pisau. Celurit lagi, badik lagi, masih kali tajam mamanya lisan kita. Hati-hati. Gitu. Banyak orang yang terluka lantaran tajamnya lisan, sampai akhir hayat nggak baik-baik. Masih mendingan orang kegores sama pisau beneran ketimbang sama lisan yang tajam gitu. Kalau orang kegores pisau, kegores silet, kena pedang lagi samurai, sembuhnya kering tanpa bekas bisa. Tapi kalau lisan yang udah ngebeset, ibarat kata kertas utuh, diremekin tuh kertas, remek kita. Suatu saat kita pikir mau kita pakai lagi, kita lempengin lagi, bisa nggak? Bisa, pakai setrkaan. Pun demikian masih kelihatan guratan-guratan bekas lecaknya. Itu luka sebab lisan. Hati-hati. Bekas lisan, ya bekas. Hati-hati. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu min Bahril Kamil, dan telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu daripada Bahr Kamilnya, ihfaz lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu thu'ban kam fil maqabir min qatili lisanihi kanat tahabu liqa'ahu asyuja'an. Ihfaz lisanaka ayyuhal insan, peliharalah olehmu, jagalah olehmu akan lisanmu duhai manusia, ya. La yaldaghannaka, jangan sampai menyengat lisan itu kepada dirimu. Innahu thu'ban, sungguh dia lisan itu adalah ular, ya. Jangan sampai menyengat kepadamu lisan itu, karena lisan itu adalah ular, bisa nyengat ya, nyatek gitu ya, nyatek. Kam fil maqabir, berapa banyak daripada orang-orang yang di dalam kubur, min qatili lisanihi, dia terbunuh dari sebab lisannya. Banyak orang-orang dalam kubur tuh dia matinya dari karena lisannya gitu. Karena tahabu liqa'ahu, jadilah takut untuk menemu atau bertemu dengan lisan itu, asyuja'an, orang yang berani gitu. Lantaran orang-orang itu banyak mati di dalam kubur, sebab matinya itu karena nggak bisa jaga lisannya. Ngomong sembarangan bisa mati orang, begitu ya, bisa mati orang. Sampai-sampai timbul rasa takut untuk bertemu dengan lisan, asyuja'an, orang yang berani. Orang berani, tapi lantaran ketemu lisan orang takut. Kenapa? Karena tajamnya lisan ngelebihin tajamnya pisau. Bidikan lisan lebih juju daripada bidikan atau kekeran pistol. Itu lisan, begitu. Orang ditembak dari jauh bisa jadi nggak kena, ngeles, bisa jadi ya, bisa. Tapi umpama orang dari jauh diteriakin, caplang gitu doang, nusuk ke hati itu, susah ngelesnya gitu, segitu doang umpama. Badannya gede, gendut gitu umpama, kena di sini, nggak meleset gitu.
Ya, lisan hati-hati. Jaga baik-baik. Jaga betul lisan kita. Jangan sampai bisa jadi rusak urusan gara-gara lisan. Ya, berkali-kali saya suka bilang tuh, lisannya hajatnya kebanyakan. Mata ngelihat, mulut mau ngomong, hidung ngendus, mulut ngomong, kuping denger, mulut mau ngomong. Iya, tangan megang, mulut mau ngomong, pantat nempel, mulut mau ngomong, dengkul dipegang, mulut mau ngomong, kaki ngelangkah, mulut mau ngomong, punggung yang nyender, mulut mau ngomong. Lah bangku begini, mulut ngomong itu. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Jaga lisan kita baik-baik. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa menjaga lisan kita. Fastadhhir ay utlub al-ghalabata wasta'in alaihi ay al-lisani bi ghayati quwwatika hatta la yaqubbaka fi qa'ri aini hayati asfali jahannama. Maksudnya fastadhhir ay utlubil ghalabati wallahu ghalabata ay utlubil ghalabata wallahu a'lam